Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS kelas 7, kelas 8A dan 8B ya. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS, yaitu kita memasuki bab 2 sekarang, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kalau kita berbicara interaksi ya, di bab 1 kita sudah mempelajari interaksi antar ruang. Di bab 2 kita juga mempelajari interaksi lagi ya. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok atau sebaliknya, ataupun antar kelompok dan kelompok ya. Yang selanjutnya kita akan membahas mobilitas sosial ya. Kata mobilitas diambil dari kata mobil. Mobil itu berarti gerak. Mobil itu diam apa gerak? Mobil itu bergerak. Ditambahi itas, berarti dalam pergerakan tersebut ada yang namanya aktivitas. Berarti yang dinamakan mobilitas sosial adalah pergerakan aktivitas sosial atau pergerakan aktivitas sosial masyarakat ya. Dari kata mobil yaitu bergerak ya. Itas berarti aktivitas ya. Lanjut, interaksi sosial dan status sosial. Di dalam mobilitas sosial ada interaksi sosial dan ada status sosial. Kalau kita berbicara mobilitas sosial itu kita berbicara yang luas ya, berbicara yang luas. Dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peranan yang sangat penting. Ya, dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peranan yang sangat penting. Bahkan menjadi salah satu atau kunci kehidupan. Iya, orang tanpa interaksi atau orang kalau interaksinya buruk, otomatis kehidupannya juga bisa dikatakan buruk. Ini tidak semuanya ya, bisa jadi dikatakan buruk. Kenapa? Kalau orang interaksinya kurang atau orang itu komunikasinya kurang, bisa jadi kurang teman. Bisa jadi loh ini ya, bisa jadi kurang teman. Bisa jadi kurang pengalaman dan lain sebagainya ya. Maka dari itu kalian harus pandai-pandai interaksi atau komunikasi dengan seseorang atau orang lain. Tujuannya untuk apa? Ya untuk diri kalian sendiri. Ya. Kalian kalau selalu kebanyakan diam atau sangat pendiam sekali, ya. Itu berarti ada yang salah dengan diri kalian, ya. Mulai dicoba untuk komunikasi yang baik, ya. Interaksi yang berkembang di masyarakat, bab 2 ini ya. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Ya, interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya terjadinya mobilitas sosial ya. Interaksi yang mengubah pola pikir terjadi mobilitas, contohnya seperti ini. Si A dia tidak bekerja. Ya, dia di rumah setelah lulus sekolah, dia di rumah, tidak bekerja. Dia bingung. Akhirnya ada temannya dari Surabaya atau dari Jakarta pulang dari kerja. Ya, pulang dari Jakarta atau Surabaya bekerja. Akhirnya orang yang bekerja tadi atau temannya yang bekerja tadi ngobrol atau bilang kepada si yang nggak bekerja tadi, saya kerja di sana loh enak, gajinya sekian, dapat ini, daripada saya di rumah nggak dapat apa-apa, mending saya kerja di sana, enak. Akhirnya yang nggak bekerja tadi terdorong, pola pikirnya terdorong,
saya ikut ya bekerja di sana. Kira-kira ada lowongan nggak? Ini contohnya. Kira-kira ada lowongan nggak? Oh ada. Ayo, saya ajak kamu kerja di sana. Nah, itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial. Tadi mobilitas adalah pergerakan. Yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja. Yang awalnya tinggal di daerah A pindah ke daerah B. Itu adalah yang dikatakan mobilitas sosial. Intinya di sana ada yang namanya aktivitas ya. Yang selanjutnya, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status. Seseorang yang telah melaksanakan mobilitas sosial berarti sudah apa? Sudah mengalami perubahan status sosial. Yang awal tadi si A tidak bekerja nganggur, diajak oleh temannya bekerja di kota, di Surabaya atau di Jakarta, status sosialnya berubah. Yang awalnya nganggur menjadi bekerja. Lagi, yang awalnya dia belum nikah menjadi menikah. Itu adalah perubahan status sosial. Ya. Pengertian mobilitas sosial ya. Menurut Paul B. Horton adalah pergerakan atau perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial lainnya. Tadi perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ya. Kelas pengangguran menjadi kelas pekerja. Yang awalnya kelas enggak sekolah, ya enggak sekolah menjadi sekolah. Yang awalnya lulusan SMA atau lulusan aliyah, sekarang dia kuliah S1 menjadi lulusan sarjana. Itu dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Yang awalnya dia miskin karena bekerja yang giat, akhirnya menjadi kelas sosial orang kaya ya. Yang awalnya dia bodoh karena dia mondok yang tekun, akhirnya dia menjadi pintar, dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya ya. Menurut Michael S. Basis ya, Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Status sosial itu ada, atau mobilitas sosial itu ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Nanti ada ya di lanjutannya ya. Mobilitas sosial itu mengubah status sosial seseorang bisa ke atas, bisa ke bawah. Nanti keterangannya di bawahnya ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu adalah yang datar seperti ini ya. Horizontal itu yang datar, yaitu adalah perubahan status sosial yang seimbang atau sama. Ya, contohnya kamu dari SMP karena nggak bisa pelajaran SMP, akhirnya kamu pindah di MTS, sama. Ya, sederajat SMP ke MTS, sederajat. Atau lagi contohnya kamu anak orang kaya nikah dapat anak orang kaya, itu adalah status sosial sederajat atau mobilitas sosial horizontal. Ada lagi mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini sama seperti yang dijelaskan atau menurut Michael S. Basis. Ya. Mobilitas sosial vertikal itu ada yang vertikal ke atas, ya. Ada yang vertikal ke bawah ya. Yang vertikal ke atas itu berarti penambahan status sosial. Contohnya yang awalnya kamu dulu SD naik ke MTS, atau dulu kamu MI naik ke MTS, itu status sosial vertikal ke atas ya, vertikal ke atas. Yang awalnya kamu dulu nggak kerja menjadi kerja, itu vertikal ke atas. Lagi ada vertikal ke bawah ya, ada vertikal ke bawah. Itu contohnya yang awalnya kamu sekolah
Ya, yang awalnya kamu sekolah dan kamu sekarang nggak sekolah, medot sekolah atau muka sekolah, itu vertikal ke bawah. Kenapa kamu nggak sekolah? Karena kamu malas, misalnya contoh seperti itu. Waduh, jangan malas, biar tidak vertikal ke bawah. Sekolah itu harus serius, sungguh-sungguh, biar selalu vertikal ke atas. Kita memperbaiki diri kita sendiri untuk tujuan kita sendiri, masa depan kita. Kita harus vertikal ke atas ya. Sekian dari Pak Jain, kurang lebihnya Pak Jain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.